Selamat datang di YT 2024 Channel, channelnya para penggemar cerita komik. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan alur cerita dari komik yang berjudul, Terbangun di Tubuh Seorang Pangeran Sampah. Namun sebelum kita menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika kalian mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komentar, share dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi ayo kita langsung menuju ke alur ceritanya. Cerita diawali, terlihat di sebuah gereja sesat yang sedang mengalami kepanikan, dan salah satu uskup memasukin ruangan dari uskup agung dan berkata, "Dia di sini, tempat ini sudah tidak aman lagi, kita harus melarikan diri." Dan uskup agung pun berkata kepada uskup bawahannya. "Dia siapa?" ucap uskup agung. Uskup pun berkata, "Apa kau tidak mendengar rumor yang berkeliaran di Jalan Himite? Lichen Slaughterer, sang vampir slayer, master dari Blue Devils, menuju ke sini dengan undiatnya. Dia tidak akan memberikan Dark Order, pergi dia akan membunuh kita dengan cara terkejam," ucap uskup. Uskup agung pun menanggapinya dengan berkata, "Apa yang perlu dikhawatirkan, kita punya Holy Knight Order terbaik dengan kita." Dan di sini terlihat bagaimana penampilan dari Holy Knight yang sedang dibicarakan oleh sang uskup agung. Namun sang uskup berkata, "Tidak, para knight yang kau bicarakan telah berubah menjadi undead suci dan mereka datang ke sini dengan Pangeran Allen." Dan terlihat di sana sang pagerang dan para undead sucinya sedang menuju ke dalam gereja. Di sini Pangeran Allen memerintahkan undead sucinya dan berkata, "Maju," sambil membentangkan tangganya ke depan para undead sucinya sebagai pertanda perintah untuk undead sucinya untuk maju. Dan di saat itu pun para undead suci maju sambil bersorak. Dan di satu sisi, uskup serta sang uskup agung melihat pelindungnya yang diterobos oleh sekumpulan undead suci. Disinilah sang uskup dan uskup agung langsung dihajar sampai tubuhnya merangkak di tanah sambil ditekan oleh salah satu undead suci dan seisi gereja pun berteriak serta berkata, "Ampun!" Di satu sisi uskup agung bergumam, "Bagaimana ini mungkin? Undead monster yang harusnya melayani kita, Necromancer." Namun belum sempat uskup agung menyelesaikan gumamannya, tiba-tiba tangganya diinjak oleh seseorang dan uskup agung pun berteriak kesakitan dan berkata dengan nada suara yang gemetar, "Kakau, tidak peduli seberapa keras kau mencoba menghentikan kami, Dewa akan menyelamatkan kami. Dia akan memberi kami keselamatan," ucap uskup agung yang sedang kesakitan. Dan Allen berkata, "Keselamatan? Aku akan melakukan itu sebagai gantinya." Sambil menodongkan senjatanya yang berupa senapan tepat di kepala uskup agung, di sini terlihat wajah sang uskup agung yang sangat ketakutan sambil bergumam, "Kekuatan suci masuk merembes ke dalam kulitku." Di sini terlihat wajah dari sang uskup agung yang sangat ketakutan sambil mengeluarkan air mata dan keringat dingin. Di satu sisi tokoh utama kita, Allen, menatapnya dengan tatapan yang dingin sambil berkata, "Berkah dewa akan membawamu ke neraka." Sambil menekan pelatuk dari senjatanya, yang mana senjatanya sudah terisi penuh dengan kekuatan suci dan langsung menembakkannya tepat di kepala uskup agung yang sesat. Setelah kejadian di gereja tersebut, kita diperlihatkan di sebuah istana dari Holy Emperor, yang mana di sekitar istana tersebut sedang ada pembicaraan yang sedang menggosipkan Allen sang pangeran ketujuh. Dan salah satu dari penduduk di sekitar istana tersebut berkata, "Dia aib kerajaan Holy Emperor. Bagaimana bisa manusia seperti itu terlahir di Holy Kingdom yang dikuasai oleh Holy Emperor?" Dan salah satu teman dari penduduk tersebut membalas, "Apa kau tahu apa yang terjadi pada uskup agung suci? Insiden di mana Pangeran Allen melecehkan putri uskup agung dan dia mendapatkan masalah. Akan lebih baik jika dia menerima hukumannya, tapi dia membuat kekacauan di tempat uskup agung, yang mana kita diperlihatkan atas apa yang telah Allen lakukan di tempat uskup agung." Di sini terlihat kalau Allen menulis kata-kata di dinding ruangan uskup agung yang isi dari coretan tersebut berisikan kata-kata yang tidak pantas untuk uskup agung. Di coretan tersebut Allen menulis, "Dasar budak gila." Namun setelah itu, kita dibawa ke hadapan sang Holy Emperor.
Yang mana Sang Holy Emperor ketika mendengar berita atau isu tersebut, Sang Holy Emperor pun memanggil Allen atau Pangeran Ketujuh, dan ketika Allen sudah ada di depan Sang Holy Emperor pun memandang Allen dengan tatapan yang sangat murka. Terlihat di sini, saking murkanya, Sang Holy Emperor tanpa sadar sampai meretakkan pegangan dari kursi singgasananya. Dan setelah itu Sang Holy Emperor langsung memerintahkan para penjaga istana atau prajurit istana untuk membawa Pangeran Allen untuk menuju ke hukamannya. Di sini terlihat bahwa Pangeran Allen dibawa oleh prajurit secara paksa, dan di sini kita bisa lihat Allen yang dibawa oleh prajurit. Di sini Allen terlihat marah, namun dia tidak mempunyai kekuatan untuk memberontak terhadap prajurit tersebut. Di sini penduduk kerajaan masih lanjut menggosipkan Pangeran Allen, dan penduduk tersebut berkata, Sang Holy Emperor mengirim Pangeran Allen ke Dead Spirits agar dia bisa merenungkan tindakannya, ucap penduduk. Namun tidak sesuai dengan harapan dari Sang Holy Emperor, Pangeran Allen pun tetap melakukan kelakuannya sampai akhirnya Allen pun bunuh diri karena seorang gadis. Disinilah tokoh utama kita yang mati terkena sengatan listrik tiba-tiba terbangun di tubuh Allen yang sedang tergantung, dan di sini kita diperlihatkan tubuh Allen yang baru saja lepas dari tali yang menggantungnya. Di sini mendengarkan lagi gosip dari penduduk Dead Spirits. Penduduk tersebut berkata, setelah Pangeran Allen bunuh diri dia tetap hidup. Tapi hal aneh terjadi ketika Pangeran Allen bangun. Dia jadi orang yang sangat berbeda, ucap penduduk. Dan di sini kita diperlihatkan wajah dari Pangeran Allen yang sudah terlepas dari ikat kepalanya, dan terlihat wajah tersebut sangat terkejut, dan setelah itu Allen melakukan kegiatannya, dan Allen pun mendapatkan kata-kata baik di akhir-akhir ini, dan semua orang pun terobsesi dengannya. Namun di samping kata-kata baik tersebut ada juga penduduk yang mencurigainya karena Allen berubah secara drastis. Di sini salah satu penduduk Dead Spirits berkata iblis merasuki tubuh Pangeran Allen. Pangeran Allen membuat kontrak dengan iblis dan penduduk tersebut pun membalas. Aku melihat mayat berkeliaran di biara dan sebagainya, balas teman penduduk tersebut, dan di sini semakin banyak rumor yang merumorkan Allen. Dan di sini kita diperlihatkan kepada Allen yang sedang melakukan pembicaraan dengan undiatnya. Di sini Allen mendapatkan notifikasi yang berisi, Allen Alphals 16 tahun, Pangeran Ketujuh yang diasingkan kelas Necromancer. Allen di sini berkata, kenapa ini terus muncul secara acak? Kurasa adanya rumor karena beberapa orang melihat kalian berjalan. Jika ini terus berlanjut, dan aku dituduh sesat, apa yang harus aku lakukan, ucap Allen kepada ketiga summonnya sambil menghela nafas. Aku sebenarnya bukan Allen. Aku orang biasa di Republik Korea, tapi kemudian aku jadi cucu sampah dari Holy Emperor. Aku memasuki tubuhnya saat lehernya tergantung di tadi, dan aku melihat status window dan aku memiliki kekuatan Necromancer. Jadi aku memanfaatkannya untuk membantuku sebagai penjaga makam, ucap Allen. Di sini terlihat Allen yang sedang menari di depan summonannya, dan itulah yang disebut sesat di sini. Terlihat di sini para undiatnya pun berkeringat dan salah satu dari undiatnya pun menelan ludah. Awalnya Allen bingung, namun Allen sekarang sudah memahaminya dan berkata mungkin aku harus berhenti melakukannya, kan? Allen pun menatap undiat dengan wajah jengkelnya. Dan Allen berkata lagi, kita bekerja sama dengan baik. Di sini kita diperlihatkan Allen yang sedang mengawasi undiat yang sedang menggali tanah dan undiat yang sedang mengubur tubuh orang mati sampai selesai menempatkan batu nisan di atas makan yang sudah jadi. Hari indah yang kita punya, ucap Allen kepada undiatnya dengan wajah yang sangat senang, dan di sini undiatnya pun merasa senang. Namun tiba-tiba, tapi mungkin ini saatnya mengucapkan selamat tinggal, ucap Allen. Dan dalam seketika undiatnya pun sangat marah. Tenang, mulutmu sepertinya memberontak. Maksudku adalah, aku mempunyai kehidupan pertama yang rumit, tapi aku mencoba hidup di kehidupan keduaku dengan lebih damai. Kurasa aku akan memikirkannya lagi karena aku jadi dekat-dekat dengan kalian, ucap Allen. Di sini kita bisa lihat undiatnya pun memberikan jempol pada Allen. Allen membalas respon undiatnya, baik, ucap Allen, dan kita dibawa pindah kepada penduduk yang sedang membantu Allen dan berkata, apa kau dengar itu, ucap si penduduk dan berhenti bicara dan dorong. Kau mau mati seperti mereka? Ayo bergegas ke pangeran dan memintanya untuk membantu desa terkutuk ini, balas temanya yang sedang menarik gerobak. Di sini penduduk yang membantu Pangeran Allen pun melakukan tugasnya. Terlihat dua penduduk tersebut sudah sampai di depan. Allen,
beserta dua mayat yang mereka bawa dan Alain bertanya pada Sige dan si Ka. Apa ini mayat yang terakhir? Tanya Alain. Sige dan si Ka menjawab pertanyaan Alain. Iya, kelihatannya cuma sisa ini, bukan? Iya. Semua orang melarikan diri dan tempat ini penuh dengan mayat. Maafkan aku menanyakan ini padamu, tapi bisakah kamu datang ke desa? Alain pun menjawab, kenapa? Sige dan si Ka pun di sini serempak menjelaskan pada Alain, dengan dua wajah mereka yang terlihat sangat konyol. Si Ka pun menjelaskan pada Alain, seluruh desa hampir dimusnahkan, kurasa akan lebih aman jika bersama pangeran. Dan di sini Sige pun melanjutkan perkataan si Ka, menurut kami tidak masalah, karena kami sering melihatmu memindahkan mayat. Di sini Alain pun memasang wajah datar sambil menatap Sige dan si Ka, dan Alain bergumam. Seorang pangeran yang dihujat tidak memiliki kekuatan seperti itu. Namun Sige dan si Ka pun langsung memegangi pundak Alain dan langsung menempelkan wajah mereka di kepala belakang Alain. Sige dan si Ka serempak berkata kepada Alain, kami mohon padamu. Dan di sini kita bisa lihat wajah Alain yang kesal karena wajah Sige dan si Ka mengelus kepalanya. Si Ka berkata, tolong bagaimana kalau kami jadi sakit juga? Alain, tapi aku, belum selesai Alain menyelesaikan perkataannya, Sige pun langsung berkata, kurasa kami akan aman di sampingmu. Di sini terlihat Alain yang sedang berpikir, kurasa ada kesalahpahaman. Kau ingin aku melakukan apa? Dan di sini kita langsung diperlihatkan keadaan desa di mana desa tersebut seperti desa mati dan sangat menyeramkan. Terlihat di sini Alain pun datang ke desa, dan berkata, desa benar-benar menakutkan. Si Ka pun membalas perkataan Alain. Iya kan? Bangunan air telah berhenti sehingga ada banyak kolam air yang dalam. Hati-hati. Namun Sige dan si Ka langsung memegang pundak Alain sambil berkata, berbahaya dan menakutkan. Di sini terlihat Alain masuk ke dalam desa bersama Sige dan si Ka, dan terlihat Alain beserta dua penduduk menggunakan penutup hidung atau masker dan Alain membawa senjatanya yang berupa skop. Lama-kelamaan, Alain pun merasa tidak nyaman karena dua penduduk itu berjalan sambil berpegangan di kedua pundaknya dan berkata lepaskan aku. Si Ka pun masih sempat membalas perkataan Alain, tapi kita seharusnya selalu membawa jimat di tubuh kita. Apa aku jimatmu, balas Alain? Jika aku jadi kamu, aku akan gunakan waktuku untuk mencari di satu rumah lagi. Di sini Alain dan Ge juga si Ka memasuki sebuah rumah. Alain di sini berjalan ke depan sambil membawa skop di tangganya. Setelah memeriksa rumah itu, Alain tiba-tiba mendengar sebuah suara yang berasal dari dalam. Apa itu, ucap Alain dan si Ka? Di sini Sige berkata, jangan mencoba menakuti kami. Itu pasti hanya tikus. Di sini Alain pun berkata, aku akan memeriksanya. Di sini terlihat Sige dan si Ka ketakutan dan berkata kepada Alain, tidak, jangan pergi. Kau tidak boleh berkeliaran sendirian. Namun di sini Alain tetap masuk dan membuka pintu ruangan. Di sini Alain masuk dengan kewaspadaan yang tinggi. Terlihat wajah Alain mengeluarkan keringat, saking waspadanya Alain. Namun ketika Alain sampai di dalam ruangan, Alain tidak menemukan apapun. Di sini Alain merasa tidak enak dengan perasaannya dan Alain berpikir ada sesuatu di ruangan itu. Namun kehadiran itu sederhana dan tidak termasuk aura membunuh. Tapi, tiba-tiba Alain mendengar suara tikus dan Alain langsung melihat tikus itu, dan berkata, apa yang? Cumantik namun belum selesai dengan perkataannya. Tiba-tiba tatapan segerombolan tikus mengarah padanya dan mulai menyerang Alain. Apa-apaan? Zombie tikus. Jadi hama ini alasannya kenapa desa berakhir seperti ini? Sambil mengayunkan skop di tangganya dan bertaring dengan tikus-tikus tersebut, enyahlah ucap Alain. Terlihat di sini Alain sudah mengalahkan sebagian dari tikus-tikus itu dan tikus yang melihat sebagian temanya sudah ada yang mati. Tikus yang masih berdiri langsung menatap Alain dengan tatapan penuh amarahnya. Sambil mencicil, seluruh tikus pun menatap Alain dan mengambil posisi untuk menyeberang Alain, dan di sini Alain pun terlihat panik dan berkata, tunggu. Aku tidak bermaksud begitu. Aku tidak melakukannya dengan sengaja.
Di sini terlihat Alien yang dikeroyok oleh tikus-tikus monster tersebut dan tubuhnya pun terjatuh di tanah dengan keadaan kesakitan dan senjata skopnya pun lepas dari taganya, senjatanya pun terjatuh tepat di dalam air. Di sini Alien tidak menyadari bahwa senjatanya telah mengeluarkan kekuatan sucinya di dalam air. Dasar keparat, berhenti menyerangku, kata Alien, tanpa sadar tangan Alien meraba air tersebut, dan berkata apa kau mencoba membunuhku? Namun tiba-tiba notifikasinya muncul dan memperlihatkan kepada Alien bahwa dia sudah menggunakan skill Swamp of Death. Terlihat di sini Alien tercengang melihat tikus-tikus tersebut terkena serangan skillnya, dan terlihat semua tikus langsung mati seketika terkena skill itu, dan Alien berkata Swamp apa? Dengan wajah terkejutnya dan tidak lama kemudian si G dan si Ka masuk ruangan tersebut dan berkata, Pangeran kau di sini. Apa? Kenapa ada begitu banyak tikus? Dan si Ge pun baru menyadari dan langsung menunjuk ke arah air, dan berkata, genangan air kotor berubah air suci. Bagaimana kau melakukan itu? Apa kau memurnikan pars tikusnya? Para tikus pasti jadi penyebab wabah. Di sini terlihat Alien mengambil senjatanya yang ada di dalam genangan air. Pangeran jidatmu. Aku baru tahu kalau aku bisa menggunakan skill lain selain membesarkan para zombie. Aku menggunakan Necromancer skill, selain Purifiat. Tubuh ini penuh dengan kekuatan suci karena milik cucu, Holy Emperor. Itu pasti membuat skillku jadi suci. Jadi itulah kenapa para zombie cenderung baik. Gumam, Alien dan terlihat di sini ketiga zombienya tertawa. Hei, namun Alien mendengar suara dari arah depannya. Dan Alien langsung melirik ke depan untuk melihat siapa yang masih selamat di desa ini. Kupikir mereka semua mati. Tapi ada seorang anak. Astaga, Charlotte. Dia Charlotte yang tinggal di sebelah. Charlotte kemari di mana orang tuamu? Syukurlah kau baik-baik saja Charlotte, ucap si G dan si Ka, sambil melambaikan tangannya ke Charlotte. Di sini Charlotte langsung melihat ke arah suara orang yang sedang memanggilnya dan Charlotte di sini langsung mengeluarkan pisau dari balik pakainya. Terlihat di sini Charlotte langsung melesat ke depan ke arah Alien dengan tatapan yang sangat tajam. Sambil membunuh si G dan si Ka dan Charlotte langsung berada tepat di depan Alien. Untung di sini Alien sempat menangkis serangan tersebut menggunakan gagang skopnya. Oh. Siapa dia? Gadis zombie? Tidak. Menilai dari fakta kalau dia menggunakan alat. Ucap Alien di dalam benaknya, sambil menghempaskan Charlotte, kau belum jadi zombie sepenuhnya. Dan terlihat di sini zombie Charlotte berkata, Ibu. Ayah, di mana? Di sini Alien menatap Charlotte dan menyeringai. Namun Charlotte yang sudah tidak bisa mempertahankan kesadarannya untuk waktu yang lebih lama lagi, Charlotte pun melancarkan serangan kepada Alien dan Alien masih bisa menangkisnya. Terlihat di sini Alien menahan pisau yang mengarah padanya dengan gagang skopnya dan mengeluarkan kekuatan sucinya. Jadi melakukan kontak dengan kekuatan suci akan membakar tubuh mereka. Itu akan melukainya jika aku terus menyerang. Kalau begitu, pikir Alien, dan di sini terlihat Alien langsung mendorong masuk tubuh Charlotte ke dalam air yang sudah dialiri kekuatan suci. Terlihat di sini Charlotte memberontak agar bisa lepas dari air suci. Tahanlah sedikit. Aku tidak bisa memikirkan cara lain, ucap Alien kepada Charlotte. Di sini Charlotte terus berusaha memberontak untuk bangun dan terlepas dari air suci. Namun Alien tidak membiarkan Charlotte untuk bangun dan terus menekan tubuh Charlotte ke dalam air suci, agar bisa menyembuhkan tubuh Charlotte. Di sini terlihat kulit dari Charlotte yang tenggelam di genangan air suci. Sudah mulai membaik dan di sini Alien menatap ke tubuh Charlotte dengan wajah yang sudah kecapean, dan Charlotte pun berhasil diselamatkan. Terlihat tubuh Charlotte yang sudah mulai sadar menatap Alien. Namun setelah ini kita diperlihatkan kepada Alien yang sudah kembali dari tugasnya dari desa terkutuk dan di sini Alien pun didatangi oleh segerombolan penduduk desa beserta dengan kepala desanya dan kepala desa tersebut pun berkata, kami mendengar berita tentangmu yang memurnikan sejumlah besar tikus yang menyerang desa. Kami juga dengar kamu menyelamatkan seorang anak bernama Charlotte. Tolong bantu kami juga, ucap kepala desa tersebut. Di sini penduduk beserta kepala desanya pun berharap Alien bisa membantu dan menolong desanya, dan di sini Alien membalas perkataan kepala desa tersebut, dan berkata aku tidak pernah menyelamatkan orang, ucap Alien sambil menutup bukunya.
Dan di sini penduduk beserta kepala desa tersebut sedikit terkejut, dan membalas perkataan Allen, "Apa dia mati?" ucap kepada desa. Dan di sini terlihat Allen yang sedang menatap kepada para penduduk tersebut beserta kepala desanya, yang mana Allen melihat ke arah penduduk desa dengan wajah yang sedang melirik penduduk. "Bagaimana aku bisa menyelamatkan orang? Darahku terkait pada Holy Emperor, tapi aku tidak mempunyai kemampuan apapun," ucap Allen. Di sini kita diperlihatkan penduduk yang sedang bingung, sedih dan frustasi dan salah satu penduduk berkata, "Lalu apa yang bisa kami lakukan terhadap desa kami? Kita lari jauh-jauh kemari berharap kau bisa menyelamatkan kami," ucap salah satu penduduk tersebut. Di sini Allen pun melihat kepada penduduk tersebut sambil berkata, "Di mana kamu mendengar aku menyelamatkan orang?" Di sini terlihat kepala desa beserta penduduknya yang terkejut dengan perkataan Allen, dan terlihat di sini kepala desa beserta penduduknya berkeringat dingin. Namun tiba-tiba seseorang memasuki ruangan tersebut dan berkata, "Pangeran Charlotte, bangun," ucap si K. "Oh iya, maaf, di sini si K dan juga si G itu tidak mati. Akan tetapi mereka cuma mengalami luka. Maaf atas kesalahan Mimin dalam menceritakan anime ini karena ada kekeliruan. Oke, kita lanjut lagi." Di sini terlihat si Ka yang sedikit terkejut melihat sekumpulan para penduduk tersebut, namun si Ka pun meneruskan perkataannya dengan wajah senangnya. "Semua berkat dirimu aku mengantarnya kembali tidur karena dia terlihat lelah. Kelihatannya kamu punya banyak tamu di sini," ucap si Ka. Dan terlihat di sini para penduduk beserta kepala desanya yang mendengar kabar tersebut. Para penduduk pun menatap tidak senang, dan salah satu penduduk pun ada yang terlihat sangat marah terhadap Allen. Dan salah satu penduduk pun berkata, "Kau bilang dia mati, maukah kau melihatnya?" ucap penduduk tersebut sambil memperlihatkan wajah mereka yang sangat tidak puas. Di sini Allen pun langsung terdiam untuk sesaat, dan berkata, "Terserahlah," ucap Allen. Sambil memalingkan wajahnya dengan kesal, dan di sini pun Alien bangun dari duduknya dan langsung menghampiri sekumpulan penduduk tersebut dan berkata, "Kurasa aku harus melakukannya, karena aku punya lebih banyak kekuatan suci dibanding kalian." Di sini Allen pun langsung berkata juga kepada si Ka, "Kau bermulut besar, si Ka." Namun di sini pun terlihat penduduk yang sedikit kebingungan dan berkata di dalam benak mereka, "Ada apa dengan pria ini?" gumam penduduk. Tapi ada yang di sini pun langsung menunjuk kepada semua penduduk dan Allen berkata, "Tapi ada beberapa syarat," ucap Allen kepada seluruh penduduk itu, dan di sini persyaratannya pun disetujui oleh penduduk-penduduk tersebut. Di sini terlihat alien yang sedang memeriksa status dari kepala desa, yang mana di status window tepat yang mengambang di atas kepala desa memberikan informasi kepada Allen yang berisikan informasi dari kepala desa tersebut. Spesial, bergosip, bertani menipu, penuh kecurigaan. Menarik, aku bisa melihat semuanya. Kau ingin bantuanku tapi tidak bisa mempercayaiku karena aku pangeran sampah, gumam Allen. Syaratnya sederhana, aku tidak mau melakukan pekerjaan dengan sukarela, berikan aku uang dan suplai, dan perbaiki katedral ini dengan gratis, ucap Allen. Di sini salah satu penduduk pun membalas perkataan Allen dan berkata, "Seluruh tempat ini?" tanya mereka kepada Allen. Di sini Allen langsung berkata lagi, "Itu kan buat hidupmu. Tapi jika kau tidak mau," namun Allen belum menyelesaikan perkataannya, penduduk pun langsung menjawab, "Kami setuju, kami mau." Ucapan duduk beserta kepala desa. Di sini Allen meneruskan perkataannya dan menyampaikan apa saja syaratnya. Dan ada satu hal penting lagi ucapkan. Di sini kita diperlihatkan kepada penduduk yang tercengang dengan apa yang dikatakan Allen. Para penduduk merasa terlalu banyak syarat yang diajukan oleh Allen dan kepala desa pun bergumam. Masih ada lagi, gumam kepala desa sambil berkeringat. Allen pun di sini meneruskan perkataannya, "Pertukaran ini pastikan kau menjauhkannya dari Holy Knight. Karena Aden di sini takut mendapatkan masalah jika kabar tentang Alin diketahui oleh Holy Knight." Di sini terlihat ada yang menatap seluruh warga desa dengan wajah yang sedikit berkeringat, namun tidak lama dari itu kepala desa tersebut berkata, "Baiklah." Terlihat di sini seluruh penduduk pun membahas apa yang sedang dibicarakan barusan bersama Pangeran Allen, dan salah satu penduduk pun berbicara dengan temannya dan berkata, "Bukankah ini penipuan?" ucap salah satu penduduk terhadap temannya. Di sini terlihat wajah alien yang berbinar-binar dan sangat senang dengan apa yang telah dia lakukan, dan Allen bergumam, "Akhirnya katedral yang dimaksudkan sebagai tempat pengasingan akan berguna." Di sini terlihat Allen yang sedang menanyakan mayat kepada kepala desa disebut, dan berkata dia bilang 30 mayat di desa menjadi zombie. Itu bisa dilakukan.
Ucap Allen, baiklah, semua orang ambil perlengkapan kalian. Kalian memintaku untuk menangani para zombie. Apakah yang akan membuatku bertarung sendirian? Kalian bisa mengayunkan beberapa benda sementara aku melakukan doa suci, ucap Allen dengan wajahnya yang menyeringai menatap kepala desa beserta warganya. Terlihat di sini Allen tertawa seperti iblis dan dia pun langsung mendapatkan kata-kata kasar dari seluruh warga tersebut sampai salah satu dari warga tersebut berkata, dasar iblis, dia iblis kocak. Salah satu salah dari penduduk tersebut. Di sana masih ada warga yang ingin mencaci maki Allen. IBNM? Namun sebelum dia menyelesaikan perkataannya, dia langsung mendengar suara dari arah luar jendela, dan warga yang mendengar suara itu pun langsung melihat ke arah luar jendela. Para warga pun terlihat bingung dengan apa yang dilihat oleh temannya itu, dan temannya itu pun berteriak, Z zombie. Mereka mengikuti kita. Mereka sudah di sini, kata penduduk desa yang melihat keluar jendela itu. Hei! Cepat! Cepat ambil perlengkapan kalian dari tempat penyimpanan, ayunkan kain pel kalau perlu, ucap Allen. Terlihat di sini warga di belakangnya pun langsung mendengar perintah dari Aden dan salah satu dari mereka langsung mengambil sebuah senjata. Allen sendiri pun langsung mengangkat senjatanya yang berupa sekop. Terlihat di sini di luar sudah banyak zombie-zombie mengepung mereka, dan terlihat di sini zombie-zombie itu bersorak ria bersemangat untuk menyerang penduduk yang ada di desa itu. Hei, bagaimana dengan 30 mayat itu? Kepala desa. Aku tidak bisa melihat saat berlari. Maafkan aku. Balas kepala desa tersebut dengan wajahnya yang merasa tidak tahu. Dan ada handphone sangat jengkel dengan jawaban kepala desa. Apa kau bercanda, ucap Allen sambil mengayunkan senjatanya untuk menyerang zombie-zombie tersebut. Terlihat di sini Aden langsung menghadapi zombie-zombie yang sudah mengepung mereka, dan ada yang di sini beserta warga yang ada di situ langsung pun melakukan pertempuran melawan zombie-zombie itu. Terlihat di sini yang masih jengkel. Namun di sini Allen terus menghadapi zombie-zombie tersebut. Di sini Allen pun menggunakan skill Swarm of Death. Terlihat di sini skill yang digunakan Allen yang berupa air suci berhasil melumpuhkan beberapa dari zombie-zombie itu. Menggunakan skill bukanlah bagian yang sulit, aku sudah jadi seorang necromancer sebelum datang ke kemari. Aku menjadi sukarelawan dalam pengujian beta game realita virtual untuk menghasilkan uang. Aku memilih kelas necromancer di dalam dunia itu. Sayangnya, kurasa aku mati karena sengatan listrik. Aku kehilangan kesadaran setelah mencium kulitku yang terbakar dan kemudian aku bangun di sini dalam tubuh ini. Untungnya skill dari game juga ditransfer. Kekuatan suci yang sudah berada dalam tubuhku mengubah skillku. Sulit mengendalikan kekuatan suciku. Setiap aku menggunakan skill, kekuatan suciku tumpah begitu saja. Apa ini dapat diperbaiki, gumam Allen. Namun di sini Allen langsung melihat ke arah belakangnya karena mendengar suara dari warga tersebut yang berkata, "Aku sudah tidak bisa. Aku tidak bisa melakukannya lagi. Aku tahu mereka zombie, tapi aku melihat istriku di sana. Bagaimana aku bisa membunuh wanita ini?" Ucap warga itu. Di sini terlihat istri dari warga itu yang sudah berubah menjadi zombie memegang wajahnya, dan di sini terlihat wajah warga itu senang ketika wajahnya dipegang oleh istrinya meskipun sudah berubah menjadi zombie sambil menatapnya. Namun perasaan senangnya pun sirna ketika istrinya yang sudah berubah menjadi zombie sepenuhnya, dan zombie itu pun tidak bisa mengendalikan pikirannya yang sudah dikuasai sepenuhnya oleh kekuatan zombie yang ada di tubuhnya. Zombie tersebut pun langsung menyerang suaminya itu dengan ganasnya. Namun sebelum sang istri itu memberikan serangannya tepat di kepala suaminya, Allen pun datang dan langsung menendang kepala dari istri warga tersebut yang sudah berubah menjadi zombie itu. Zombie itu pun langsung terjatuh terkapar. Di sini kita diperlihatkan ketika zombie dari tubuh seorang wanita desa itu terkapar di tanah dan sang suami pun melihat istrinya yang sudah berubah sepenuhnya menjadi zombie yang sedang terkapar di tanah langsung memanggilnya. Sayang. Dan di sini pun Allen langsung memperingati suami dari zombie itu dan berkata, "Dia sudah mati, jadi berhenti bersikap berlebihan," ucap Allen pada warga di belakangnya itu. Di sini kita diperlihatkan wajah warga itu yang menangis melihat istrinya yang sudah mati atau sepenuhnya jadi zombie, dengan tubuhnya yang masih gemetar, dan dia berkata, "Kau tidak tahu apapun," ucap warga itu. Namun Allen di sini langsung mengarahkan skopnya kepada zombie itu dan berkata, "Lihatlah.
Alain berkata kepada suami dari wanita yang sudah berubah menjadi zombie, sambil mengarahkan skopnya ke arah zombie itu, tubuhnya membusuk dan jiwanya tersesat. Jika kau ingin istrimu seperti itu dan menderita maka larilah. Jika kau tidak menginginkannya, berhentilah menangis dan bunuh, ucap Alain sambil memalingkan wajahnya pada penduduk desa itu. Terlihat di sini Alain memperingati suami dari wanita yang sudah berubah menjadi zombie itu, Alain yang masih diserang oleh zombie-zombie itu, dan Alain masih terus menasehati pemuda desa itu. Alain menghindari serangan dari zombie itu dan Alain melihat ke depan. Ada seseorang yang sedang menuju ke arahnya dan orang itu langsung terbang tepat di atas Alain dan mendarat di depan Alain sambil berlutut. Alain tidak tahu siapa itu, namun setelah gadis itu memalingkan wajahnya ke arah Alain dan berkata, "Apa pangeran baik-baik saja?" ucap Charlotte kepada pangeran Alain sambil menatap ke arah Alain.